Hai, shalom saudara-saudari. Berjumpa lagi di dalam program ini, Panggilan Iman. Saudara, apapun keadaan kita, kondisi kita, yakinlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Barang siapa yang percaya kepada nama Tuhan, pasti diselamatkan. Berarti janjinya itu bukanlah janji murahan atau janji seperti manusia yang seringkali janjinya tidak ditepati. Tapi kalau orang yang yakin teguh dengan Tuhan, pasti janjinya digenapi. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sekarang saya mau membagikan tentang sukacita. Iya, sukacita itu apa sih saudara? Bagaimana sih untuk mengalami sukacita? Saya yakin percaya kita anak-anak Tuhan tentunya tahu sukacita memang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kenyataan hidup seringkali kita kurang bersukacita. Iya saudara ya, kurang bersukacita. Karena apa? Karena masalah yang silih berganti, karena kondisi yang tidak nyaman, karena sakit penyakit dan berbagai hal. Tetapi firman Tuhan tidak ada yang kebetulan ya. Firman Tuhan tidak ada yang kebetulan untuk kita yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Saudara, mari kita sebelumnya untuk mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami berserah padamu. Sukacita selalu ada, karena pengharapan kami tidak akan mengecewakan. Pengharapan kami dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang berkuasa menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami fokus kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar siapapun kami yang mendengar, kuasa firman Tuhan sanggup mengubahkan, memberikan damai sejahtera, ketenangan di dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Saudara, buka Alkitab kita dalam firman-Nya di kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Saya bacakan dimulai ayat 13. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Haleluya. Nah saudara, bahwa kita diawali dengan kalimat atau dengan perkataan firman Tuhan, jangan putus-putusnya apa? Mengucap syukur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kitab yang diceritakan, yang dikisahkan oleh pengalaman, oleh pelayanan Rasul Paulus, ya, karena di pasal sebelumnya mengenai pelayanan Paulus di Tesalonika, tentu banyak masalah, banyak tantangan, maksudnya banyak rintangan silih berganti. Tetapi Rasul Paulus jelas sekali berkata, jangan berhenti untuk mengucap syukur. Artinya apa saudara? Ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan. Tetapi belajar selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur ada kuasa. Ya, kuasanya apa? Saudara, salah satunya engkau sehat. Ya, jiwamu tenang, pikiranmu bisa tenang. Karena apa? Bersyukur. Bersyukur bukan karena banyaknya masalah, tetapi di tengah-tengah masalah pun kita bisa bersyukur. Karena iblis akan terus mengintimidasi pikiran kita supaya kita menjadi lemah. Tapi Alkitab jelas ayat 13, karena itulah kami tidak putus-putusnya, ya, mengucap syukur kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah. Amin, ya. Menerima firman Allah. Jangan tolak firman Allah. Sekalipun sekedar bacaan.
Tahukah saudara, Alkitab ini ada kuasa loh. Ada kuasa. Lihatlah orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang yakin dengan perkataan firman Tuhan. Beda, saudara. Ada kemuliaan yang terpancar. Ada kemuliaan, sinar kemuliaan. Karena apa? Diisi dengan firman Allah. Jadi firman Allah ini punya kuasa. Firman Allah ini adalah Allah itu sendiri. Sang firman itu sendiri. Nah, ayat 14 tadi dikatakan, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ya, pada saat ini, bahkan sampai saat ini juga orang Yahudi menolak ketuhanan Yesus. Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menolak dengan keras. Sehingga mereka mengalami aniaya, penderitaan, kesukaran. Nah, siapa yang masih mengikuti Yesus adalah Tuhan. Mereka dianiaya. Teman-teman sebangsa, saudara-saudara sebangsa, sampai saat ini. Tapi percayalah, Tuhan akan memulihkan sesuatu yang sudah salah, sesuatu yang sudah rusak. Tapi jangan lupa, tanamkan sukacitamu di hatimu. Ya, karena kondisi keadaan bisa membuat kita lemah. Tetapi kalau hatimu, sikap hatimu bersukacita, maka engkau bisa melewatinya. Ayat yang ke-15. Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Benar sekali saudara. Mereka membunuh Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus berani berkata, akulah anak manusia itu. Akulah yang berasal dari Allah. Akulah yang datang dari Allah. Tentu orang-orang Yahudi sangat marah. Mengaku-ngaku saudara. Hati-hati di zaman akhir ini atau akhir zaman, banyak orang yang membawa nama Yesus. Banyak orang dengan pengajaran, berbagai pengajaran. Maka dari itu saya sarankan, bacalah firman Tuhan, berdoa, minta hikmat, baca ulang-ulang. Supaya kita tidak mudah terbawa arus. Banyak mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi tetap harus diuji firman Tuhan itu. Apakah itu dari Roh Kudus? Apakah itu dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Kudus? Banyak bacalah firman Tuhan. Banyak mendengarlah firman Tuhan. Tetapi segala sesuatu harus diuji. Dan yang paling penting, apapun masalah saudara, kalau saudara mengikut Tuhan, harus tetap tanamkan ada sukacita. Karena saudara punya Roh Kudus. Haleluya. Nah, ayat 16, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman Allah atau firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Nah saudara, bahwa orang yang menolak perkataan Tuhan Yesus akan kena akibat. Bukan berarti kita punya Allah yang begitu otoriter, yang begitu keras, yang begitu ekstrim. Ya, tidak saudara. Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Allah yang penuh kasih. Tetapi jangan lupa, kasihnya ada dalam kekudusan. Kekudusan adalah hakikat Allah itu. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Kalau orang yang menolak, yang meremehkan, yang membenci, apalagi menghina firman Allah, menghina Tuhan Yesus, nanti ada akibatnya.
Alkitab mencatat jelas sekali. Maka apa? Ayat 16. Ketika dosa mereka sampai genap jumlahnya dan sekarang murka. Wow, ngeri saudara. Kalau Tuhan sudah murka sama orang-orang yang jahat, orang-orang yang menolak Tuhan, sangat ngeri jatuh ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, apapun latar belakang kita, jangan sampai kita menolak Tuhan. Itu salah satu. Kalau engkau mau mengalami sukacita, ya, sukacita jangan menolak firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa. Ya. Firman Tuhan berkuasa. Coba saudara bayangkan, seandainya gempa bumi hanya 1 atau 2, 3 detik saja, sebentar bisa hancur semua. Hanya gempa bumi kira 7 skala liter atau 8 skala liter atau 5 skala liter pun bisa rusak semuanya, hancur semuanya saudara. Itulah kuasanya Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan murka terjadi kepada mereka yang menolak? Hanya hitungan per detik saudara. Belum ada 1 menit. Itulah maha kuasanya Tuhan. Tetapi doa saya, apapun rintangan yang kau hadapi, tetap maju dalam Tuhan. Jangan mundur. Sekalipun doamu belum dijawab, sekalipun engkau mengalami banyak tekanan ketika engkau percaya Tuhan, ketika engkau melayani Dia, ketika engkau mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu, dengan segenap hatimu. Saya mau ingatkan, jangan sampai engkau mundur. Lebih baik engkau datang selalu, berdoa selalu. Karena sukacita itu adalah sikap hatimu. Jadi sukacita bukan tergantung dengan harta saja. Bukan dengan sekedar uang. Atau jabatan kedudukan. Kekuasaan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih dari itu adalah sikap hatimu ketika engkau menerima firman-Nya. Ketika engkau mengalami Roh Allah dalam hidupmu. Itu yang membuat engkau sukacita. Masalah boleh ada. Ya. Tapi janji Tuhan selalu berkata, aku senantiasa menyertai saudara, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Ya. Dan dikatakan tadi ayat 17, tetapi kami, Rasul Paulus selalu berkata, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi apa? Tetapi tidak jauh di hati. Amin. Karena Injil harus diberitakan, kabar sukacita harus disaksikan. Karena kita dipanggil Tuhan bukan sekedar beragama, tetapi menjadi saksi bagi Kristus. Selalu ada rintangan, tantangan, tetapi kita adalah saksi Kristus. Ya, sekalipun secara mata jauh, ya, terhalang dengan keadaan, dengan kondisi, dengan waktu, dengan ruang, tetapi Rasul Paulus bilang apa? Hatinya tetap dekat. Mengapa hatinya dekat? Karena hatinya ada hati Tuhan, hati Roh Kudus. Karena firman ini berkuasa. Firman ini berkuasa menolong kehidupan kita. Bahkan ada lagu dunia berkata, jauh di mata, dekat di hati, tak ada Dia untuk berpisah denganmu. Ya, lagu dunia saja berkata seperti itu. Apalagi kita punya Tuhan yang maha kuasa, supranatural, di luar kemampuan kita. Dia selalu ada dan mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi saudara berhak bersukacita. Sekalipun tekanan hidupmu boleh banyak. Masalahmu, keadaanmu boleh silih berganti. Tetapi saya mau tekankan yaitu,
tetap punya iman sebagai dasar yang kokoh, yang kuat dalam Tuhan. Tetap bisa bersuka cita. Ya, katakan dalam hatimu, saya bersuka cita bukan karena apapun, tapi karena ada firman-Nya tinggal di dalam aku. Oh, haleluya. Nah, saudara, ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, ya, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Ya, saudara, iblis mencegah perjalanan pelayanan Rasul Paulus dengan berbagai rintangan, hambatan, ya, pergumulan dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah berhenti membagikan firman-Nya, membagikan kabar baik. Siapapun yang menolak itu urusan Tuhan, tetapi dia harus membagikan kabar baik kepada banyak orang, jiwa-jiwa. Ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Perhatikan, pada waktu kedatangannya. Nanti Tuhan akan datang kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi kita tetap berjaga-jaga dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Dikatakan pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, ya saudara, kalau bukan kamu. Karena yang paling penting bagi Tuhan bukan harta, tahta, kedudukan, dan lain-lain. Itu hanya ada di dunia saja. Tetapi yang paling penting, yang paling kekal adalah jiwa-jiwa di sekelilingmu, di wilayahmu, di lingkunganmu, di sekitar yang luas. Itu jiwa-jiwa yang membutuhkan pengharapan, yang membutuhkan kabar baik. Mari saudara, bagikan kabar sukacita firman Allah. Ya, tidak harus selalu kita dipanggil jadi pendeta, tapi kita semua jadi pelita, jadi saksi Tuhan. Supaya apa? Sukacitaku itu jadi, sukacitaku tumbuh, supaya orang mengalami kasih Tuhan. Itulah hatinya. Hatinya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi orang lain juga. Jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Banyak saat ini orang tertekan, depresi karena tekanan hidup, ya, kehilangan pengharapan. Bahkan juga tidak lepas dengar berita orang banyak yang bunuh diri. Karena apa? Karena beratnya hidup. Mereka membutuhkan saudara untuk bicara perkataan firman, bahwa dalam Yesus selalu ada pengharapan, sehingga kita selalu sukacita. Haleluya, ya, haleluya, amin, amin. Dan ayat yang ke-30, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, sungguh kemuliaan Tuhan akan terpancar. Kita nanti dalam kekekalan di sorga yang kekal bersama-sama dengan banyak jiwa-jiwa. Mari saudara, ada kesempatan di hidup ini, jangan abaikan, bagikanlah firman Tuhan, bagikanlah perkataan firman Tuhan di sekelilingmu, di sekitarmu, dimanapun engkau berada. Karena pasti banyak orang yang membutuhkan pengharapan, membutuhkan penghiburan, ya, membutuhkan jalan keluar. Saudara datang menjadi solusi bagi mereka, doakan mereka supaya mereka punya pengharapan dalam Yesus. Itulah yang saya bisa bagikan saudara. Mari tetap maju terus, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap bersuka cita. Haleluya. Saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu ada kuasa. Kami tidak mau menolak firman-Mu. Firman-Mu itu ya dan amin. Ada pengharapan bagi kami. Berfirmanlah, berbicaralah terus Tuhan bagi kami. Hamba-Mu berhenti, tapi Roh Kudus tidak berhenti. Tuhan jamah hati kami. Tuhan berikan ketenangan. Tuhan berikan damai sejahtera di setiap masalah kami. Ada keajaiban Tuhan. Ada jalan keluar Tuhan. Bagi kami yang saat ini mengalami tekanan hidup, depresi dan lain-lain. Karena kami tahu
sumber sukacita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Firman-Mu itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini saja. Percayalah sukacitamu ada dalam Kristus. Bukan karena faktor luar atau faktor dalam. Tetapi karena hatimu melekat kepada Tuhan. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa goncang. Tetapi ingat anak-anak Tuhan. Berharga seperti biji mata Tuhan. Berharga, mulia, dan Tuhan selalu melindunginya. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke banyak orang lewat handphone saudara, supaya banyak orang mengalami kasih Tuhan Yesus. Itu saja. Tuhan memberkati semua. Salam sukacita dari Tuhan Yesus. Haleluya.